Sejarah perjuangan kemerdekaan di Amerika Latin tidak bisa dilepaskan dari peran besar seorang tokoh bernama Simón Bolívar. Ia bukan hanya seorang pemimpin militer, tetapi juga seorang pemikir dan negarawan yang memiliki visi besar untuk membebaskan bangsa-bangsa di Amerika Selatan dari penjajahan Spanyol. Perjuangan yang penuh pengorbanan melibatkan berbagai pertempuran besar, strategi politik, serta cita-cita untuk menyatukan wilayah yang kini dikenal sebagai Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Simón Bolívar bukan hanya sekedar seorang tokoh revolusi, tetapi juga simbol perjuangan rakyat Amerika Latin. Julukan El Libertador atau Sang Pembebas menggambarkan bagaimana ia menjadi motor utama dalam melawan kolonialisme Spanyol. Perannya dalam membebaskan berbagai negara tidak hanya berhenti pada aspek militer. Ia juga merancang konsep-konsep pemerintahan dan sistem politik yang bertujuan untuk memastikan kemerdekaan yang diraih dapat bertahan dalam jangka panjang. Meski tidak semua gagasannya dapat terwujud, warisannya tetap hidup dalam berbagai institusi dan nilai-nilai yang dipegang oleh negara-negara yang ia bebaskan. Según José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Puente Blanco, yang kemudian dikenal sebagai Simón Bolívar, lahir pada 24 Juli tahun 1783 di Caracas, yang saat itu merupakan bagian dari Kapten Jenderal Venezuela di bawah kekuasaan Spanyol. Ia berasal dari keluarga aristokrat keturunan Spanyol yang kaya raya. Ayahnya, Juan Vicente Bolívar Ponte, dan ibunya, María de la Concepción Palacios Blanco, adalah anggota terkemuka masyarakat kolonial Venezuela. Kekayaan keluarga Bolívar berasal dari berbagai aset, termasuk perkebunan, peternakan, tambang, dan sejumlah besar budak yang bekerja di properti mereka. Kekayaan ini menempatkan keluarga Bolívar di puncak hierarki sosial kolonial, memberikan mereka pengaruh signifikan dalam urusan politik dan ekonomi setempat. Namun, masa kecil Bolívar diwarnai oleh tragedi. Ayahnya meninggal dunia ketika Bolívar baru berusia 3 tahun, dan ibunya menyusul 6 tahun kemudian. Kehilangan kedua orang tuanya pada usia muda membuat Bolívar dan saudara-saudaranya berada di bawah asuhan pamannya, Carlos Palacios Blanco. Meskipun demikian, Bolívar sering merasa kurang diperhatikan dan mencari pelarian melalui pendidikan dan petualangan. Pendidikan awal Bolívar dimulai di Caracas, di mana ia belajar di bawah bimbingan beberapa tutor pribadi. Salah satu mentor yang paling berpengaruh adalah Simón Rodríguez, seorang pemikir progresif dan pengikut filsuf pencerahan Jean-Jacques Rousseau. Rodríguez menanamkan dalam diri Bolívar nilai-nilai kebebasan, egalitarianisme, dan kritik terhadap ketidakadilan sosial. Pada usia 16 tahun, Bolívar dikirim ke Spanyol untuk melanjutkan pendidikannya, sebuah praktek umum bagi keluarga kaya pada masa itu. Di Madrid, ia memperdalam pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu dan berinteraksi dengan kalangan intelektual Eropa. Pada tahun 1802, di usia 19 tahun, Bolívar menikahi María Teresa Rodríguez del Toro Alaiza. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. María Teresa meninggal karena demam kuning kurang dari setahun setelah pernikahan mereka. Sebuah peristiwa yang sangat mempengaruhi Bolívar dan mungkin menjadi salah satu pendorong dalam dedikasinya terhadap perjuangan kemerdekaan. Setelah kematian istrinya, Bolívar kembali ke Eropa dan menetap di Paris. Di sana, ia bertemu dengan mentornya, Simón Rodríguez, yang terus membimbingnya dalam pemikiran politik dan sosial. Selama periode ini, Bolívar menyaksikan peristiwa-peristiwa penting seperti penobatan Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis. Awalnya terinspirasi oleh Napoleon, Bolívar kemudian kecewa ketika Napoleon mengkhianati prinsip-prinsip revolusi dengan memahkotai dirinya sendiri sebagai kaisar. Pengalaman ini memperdalam pemahamannya tentang kompleksitas kekuasaan dan revolusi. Selama di Eropa, Bolívar terpapar luas pada ide-ide pencerahan dan menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu membentuk pandangan politiknya. Bolívar menyadari bahwa prinsip-prinsip ini bertentangan dengan realitas kolonial di Amerika Latin, di mana ketidakadilan dan penindasan merajalela. Pada tahun 1805, saat berada di Roma, Bolívar membuat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Monte Sacro, di mana ia berjanji untuk tidak beristirahat sampai Amerika Latin bebas dari dominasi Spanyol. Sumpah ini mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai pencerahan dan tekadnya untuk menerapkannya dalam konteks Amerika Latin. Pada abad ke-15 dan 16, Spanyol memulai ekspedisi besar-besaran ke dunia baru, yang kemudian dikenal sebagai Amerika.
Penaklukan ini menandai awal dari kolonisasi Spanyol di Amerika Latin, di mana mereka mendirikan koloni-koloni yang luas dan kaya sumber daya alam. Untuk mengelola wilayah yang luas ini, Spanyol menerapkan struktur kolonial yang kompleks. Sistem pemerintahan kolonial Spanyol di Amerika Latin sangat terpusat, dengan Raja Spanyol memegang kekuasaan absolut atas wilayah-wilayah jajahan. Semua daerah jajahan Spanyol termasuk dalam kekuasaan kerajaan Spanyol, sehingga Raja Spanyol mempunyai kekuasaan eksklusif atas rakyat, kekayaan alam, perdagangan, dan pemerintahan. Salah satu sistem ekonomi yang diterapkan adalah encomienda, di mana penduduk asli diwajibkan untuk membayar upeti dan memberikan tenaga kerja kepada para penjajah Spanyol sebagai imbalan atas perlindungan dan pengajaran agama Kristen. Selain itu, terdapat juga sistem hacienda, yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh orang-orang Spanyol dan memperkerjakan penduduk asli serta Buddha Afrika. Sistem-sistem ini mencerminkan praktik pemaksaan dan eksploitasi yang menjadi dasar ekonomi penjajahan Spanyol. Meskipun Spanyol berhasil membangun struktur kolonial yang kuat, ketidakpuasan mulai tumbuh di kalangan penduduk koloni, terutama kaum Kreol, yaitu orang-orang keturunan Spanyol yang lahir di Amerika Latin. Meskipun mereka memiliki kekayaan dan pendidikan, kaum Kreol seringkali diabaikan dalam posisi pemerintahan yang penting, yang lebih sering diisi oleh pejabat yang dikirim langsung dari Spanyol. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan mereka. Selain itu, rakyat terjajah, termasuk penduduk asli dan Buddha Afrika, mengalami penindasan dan eksploitasi yang berat. Sistem encomienda dan hacienda memaksa mereka bekerja tanpa upah yang layak dan hidup dalam kondisi yang buruk. Ketidakpuasan ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan menjadi benih-benih perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Spanyol. Peristiwa-peristiwa besar di belahan dunia lain turut mempengaruhi dinamika di Amerika Latin. Revolusi Amerika yang berhasil memerdekakan 13 koloni dari kekuasaan Inggris menjadi inspirasi bagi kaum Kreol dan penduduk terjajah di Amerika Latin. Mereka melihat bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan pembentukan negara merdeka adalah sesuatu yang mungkin dicapai. Demikian pula, Revolusi Prancis membawa ide-ide tentang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Amerika Latin. Ide-ide pencerahan ini mendorong kaum Kreol untuk menuntut hak-hak politik dan ekonomi yang lebih besar, serta memicu gerakan-gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah. Selain itu, perubahan politik di Eropa seperti invasi Napoleon ke Spanyol melemahkan kontrol Spanyol atas koloni-koloninya. Situasi ini memberikan peluang bagi para pemimpin lokal di Amerika Latin untuk memulai perjuangan mereka menuju kemerdekaan. Dengan latar belakang ketidakpuasan internal dan pengaruh revolusi di luar negeri, Amerika Latin berada di ambang perubahan besar. Semangat untuk merdeka dan membentuk identitas nasional sendiri semakin menguat, yang pada akhirnya mengarah pada gelombang perjuangan kemerdekaan di seluruh benua. Setelah kembali dari Eropa pada tahun 1807, Simon Bolivar mendapati tanah kelahirannya Venezuela berada dalam gejolak politik. Invasi Napoleon ke Spanyol pada tahun 1808 melemahkan otoritas kerajaan Spanyol, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu perdebatan tentang masa depan koloni-koloni Spanyol di Amerika Latin. Pada 19 April 1810, kaum Criollo di Caracas memanfaatkan situasi ini dengan menggulingkan Kapten Jenderal Vicente Emparan dan membentuk junta Suprema di Caracas yang setia kepada Raja Ferdinand ke-7, tetapi pada dasarnya bertindak sebagai pemerintahan otonom. Bolivar meskipun tidak terlibat langsung dalam kudeta ini, segera menawarkan dukungan kepada junta baru tersebut. Pada bulan Juni tahun 1810, Bolivar ditunjuk sebagai bagian dari misi diplomatik ke Inggris bersama dengan Andres Bello dan Luis Lopez Mandes. Tujuan utama misi ini adalah mencari dukungan internasional untuk pemerintahan baru Venezuela. Di London, delegasi ini bertemu dengan Francisco de Miranda, seorang revolusioner veteran yang sebelumnya berjuang untuk kemerdekaan Amerika Latin. Bolivar berhasil meyakinkan Miranda untuk kembali ke Venezuela dan bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Kepulangan Miranda pada akhir tahun 1810 menandai dimulainya fase baru dalam gerakan revolusioner di Venezuela. Pada 5 Juli tahun 1811, Kongres Nasional Venezuela yang baru dibentuk secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol, menjadikan Venezuela sebagai koloni Spanyol pertama di Amerika yang menyatakan kemerdekaannya. Deklarasi ini didorong oleh keinginan untuk kebebasan dan pengaruh ide-ide pencerahan yang menekankan hak-hak individu dan kedaulatan rakyat. Francisco de Miranda dengan pengalaman militernya diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik yang baru lahir ini. Namun, deklarasi kemerdekaan ini tidak diterima secara universal di seluruh wilayah Venezuela. Beberapa daerah, termasuk Choro dan Maracaibo, tetap setia kepada mahkota Spanyol. Sementara wilayah lain seperti Valencia awalnya bergabung, tetapi kemudian memberontak melawan pemerintahan Republik. Pemberontakan internal ini menandai awal dari konflik sipil yang berkepanjangan di Venezuela. Republik Venezuela yang baru lahir
menghadapi tantangan besar termasuk kurangnya persatuan internal dan perlawanan dari loyalis Spanyol. Pada tahun 1812, serangkaian bencana alam termasuk gempa bumi yang menghancurkan Caracas melemahkan semangat Republik dan memperkuat keyakinan religius bahwa pemberontakan terhadap Spanyol adalah tindakan yang salah. Dalam situasi yang sangat sulit, Francisco de Miranda terpaksa menandatangani perjanjian kapitulasi dengan pasukan kerajaan pada Juli tahun 1812. Bolivar yang menentang keras keputusan Miranda untuk menyerah merasa dikhianati. Dia terlibat dalam penangkapan Miranda yang kemudian diserahkan kepada pihak Spanyol. Setelah kejatuhan Republik pertama, Bolivar melarikan diri ke Curacao pada September tahun 1812, memulai periode pengasingan di Karibia. Selama di pengasingan, Bolivar merenungkan penyebab kegagalan Republik dan merumuskan strategi baru untuk perjuangan kemerdekaan di masa depan. Meskipun mengalami kekalahan awal, semangat Bolivar untuk kemerdekaan tidak padam. Pengasingannya di Karibia memberinya waktu untuk merenung dan merencanakan langkah selanjutnya dalam perjuangan panjang menuju kebebasan Amerika Latin dari kekuasaan kolonial Spanyol. Pada tahun 1819, Simón Bolívar memulai kampanye militer yang berani untuk membebaskan Nueva Granada dari kekuasaan Spanyol. Setelah kegagalan Republik Venezuela pertama dan periode pengasingan, Bolívar menyadari bahwa pembebasan Venezuela bergantung pada pembebasan Nueva Granada. Dengan dukungan dari Llaneros, pasukan kavaleri dari dataran rendah Venezuela, Bolívar merencanakan serangan kejutan melintasi pegunungan Andes. Pada bulan Juni tahun 1819, pasukan Bolívar memulai perjalanan melelahkan melintasi Parango de Pisba, sebuah jalur pegunungan yang keras dan berbahaya. Kondisi cuaca ekstrim, medan yang sulit, dan kekurangan perbekalan menyebabkan banyak korban di pihak patriot. Namun, ketabahan dan semangat juang yang tinggi memungkinkan mereka mencapai wilayah Nueva Granada dengan kekuatan yang masih signifikan. Setelah berhasil menyeberangi Andes, Bolívar bergerak cepat untuk mengejutkan pasukan kerajaan. Pada 27 Juni tahun 1819, pasukan Patriot menghadapi garnison Spanyol di Paya. Pertempuran singkat ini berakhir dengan mundurnya pasukan Spanyol, membuka jalan bagi Bolívar untuk melanjutkan kampanyenya. Pada 25 Juli tahun 1819, terjadi pertempuran Vargas Suam, di mana pasukan Bolívar berhasil memukul mundur pasukan kerajaan meskipun mengalami kerugian besar. Kemenangan ini meningkatkan moral pasukan Patriot dan membuka jalan menuju Bogota. Setelah kemenangan di Nueva Granada, Bolívar mengalihkan perhatiannya kembali ke Venezuela. Dengan dukungan dari pasukan Nueva Granada yang baru dibebaskan, Bolívar melancarkan serangan kapalnya militer untuk membebaskan wilayah Venezuela yang masih berada di bawah kendali Spanyol. Pertempuran-pertempuran penting seperti pertempuran Carabobo pada 24 Juni tahun 1821 memastikan kemerdekaan Venezuela. Di Kolombia, kemenangan di Boyacá memungkinkan Bolívar untuk membentuk pemerintahan sementara di Bogota. Dia segera memulai upaya untuk menyatukan wilayah-wilayah yang baru dibebaskan ke dalam sebuah negara federasi yang kuat. Upaya ini menandai awal dari pembentukan Gran Colombia, sebuah negara yang mencakup wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kolombia, Venezuela, Ekuador, dan Panama. Pertempuran Boyacá pada 7 Agustus 1819 adalah titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Selatan. Dalam pertempuran ini, pasukan Patriot yang dipimpin oleh Bolívar berhasil mengalahkan pasukan kerajaan di dekat Bogota. Kemenangan ini memastikan pembebasan Nueva Granada dari kekuasaan Spanyol dan membuka jalan bagi pembentukan Gran Colombia. Setelah kemenangan di Boyacá, Bolívar memasuki Bogota tanpa perlawanan pada 10 Agustus tahun 1819. Dia segera memproklamirkan pembentukan Republik Kolombia, yang kemudian dikenal sebagai Gran Colombia, mencakup wilayah Nueva Granada, Venezuela, dan Ekuador. Pembentukan negara federasi ini mencerminkan visi Bolívar untuk menyatukan Amerika Selatan dalam sebuah entitas politik yang kuat dan merdeka. Kampanye militer Bolívar di Nueva Granada dan kemenangan di Boyacá tidak hanya membebaskan wilayah tersebut dari kekuasaan Spanyol, tetapi juga menginspirasi gerakan kemerdekaan di seluruh Amerika Selatan. Prestasi ini menegaskan peran sentral Bolívar sebagai El Libertador dan meletakkan dasar bagi pembentukan negara-negara merdeka di benua tersebut. Setelah berhasil membebaskan wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Venezuela dan Kolombia, Simón Bolívar mengalihkan perhatiannya ke wilayah selatan, khususnya Ekuador dan Peru. Tujuannya adalah membebaskan wilayah-wilayah tersebut dari kekuasaan Spanyol dan memperluas gerakan kemerdekaan di Amerika Selatan. Pada tahun 1820, pasukan Patriot memulai kampanye militer di wilayah yang kini dikenal sebagai Ekuador. Kampanye ini mencapai puncaknya pada pertempuran Pichincha pada 24 Mei tahun 1822.
di mana pasukan yang dipimpin oleh Antonio José de Sucre berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Spanyol. Kemenangan ini membuka jalan bagi pembebasan Quito dan wilayah sekitarnya, yang kemudian bergabung dengan Gran Colombia. Setelah keberhasilan di Ekuador, Bolivar mengalihkan perhatiannya ke Peru. Pada tahun 1823, ia tiba di Lima dan mengambil alih komando pasukan patriot di wilayah tersebut. Bolivar menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan dari pasukan kerajaan yang masih kuat dan kondisi geografis yang sulit. Namun dengan strategi yang cerdik dan dukungan dari pemimpin lokal seperti Sucre, Bolivar berhasil memimpin kampanye militer yang efektif di Peru. Pada 6 Agustus 1824 terjadi pertempuran Junin di dataran tinggi wilayah Junin. Pertempuran ini merupakan pertempuran kavaleri besar antara pasukan patriot yang dipimpin oleh Bolivar dan pasukan kerajaan Spanyol. Meskipun pertempuran ini tidak menentukan secara strategis, kemenangan pasukan patriot meningkatkan moral untuk kampanye selanjutnya. Pertempuran yang lebih menentukan terjadi pada 9 Desember tahun 1824, yaitu pertempuran Ayacucho. Pasukan patriot yang dipimpin oleh Sucre menghadapi pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Viceroy José de la Serna. Kemenangan pasukan patriot dalam pertempuran ini menandai berakhirnya dominasi Spanyol di Amerika Selatan dan memastikan kemerdekaan bagi negara-negara yang baru terbentuk. Pertempuran Ayacucho sering dianggap sebagai titik balik yang mengakhiri kekuasaan kolonial Spanyol di wilayah tersebut. Setelah kemenangan di Ayacucho, wilayah Upper Peru yang sekarang Bolivia berada dalam posisi untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada 6 Agustus tahun 1825, Kongres Chuquisaca mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut dan memutuskan untuk menamai negara baru ini sebagai Bolivia. Sebagai penghormatan kepada Simón Bolívar, Bolivar sendiri menyusun konstitusi untuk Bolivia, mencerminkan visinya tentang pemerintahan yang ideal. Meskipun konstitusi ini tidak bertahan lama, pembentukan Bolivia menandai keberhasilan lain dalam perjuangan kemerdekaan Amerika Selatan dan memperkuat warisan Bolivar sebagai El Libertador. Dengan pembebasan Ekuador, Peru, dan Bolivia, Bolivar berhasil memperluas gerakan kemerdekaan di Amerika Selatan, mengakhiri dominasi Spanyol di wilayah tersebut, dan membuka jalan bagi pembentukan negara-negara merdeka yang kita kenal hari ini. Pada akhir dekade tahun 1820-an, Simón Bolívar menghadapi tantangan politik yang semakin besar. Upaya untuk mempertahankan persatuan Gran Colombia yang mencakup wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Venezuela, Kolombia, Ekuador, dan Panama menghadapi perlawanan dari berbagai faksi regional dan politisi yang menentang visi sentralistiknya. Pada tahun 1828 terjadi percobaan pembunuhan terhadap Bolívar di Bogota yang dikenal sebagai konspirasi Septembrina. Meskipun selamat, insiden ini menandai meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya. Pada tahun 1830, tekanan politik dan sosial memuncak, mendorong Bolívar untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Setelah pengunduran dirinya, ia berencana meninggalkan Gran Colombia dan mencari penghasilan di Eropa. Namun, kesehatannya yang memburuk menghalangi rencana tersebut. Setelah mengundurkan diri, Bolívar melakukan perjalanan ke pesisir Karibia Kolombia dengan harapan dapat berlayar ke Eropa. Namun, kondisi kesehatannya yang semakin menurun memaksanya untuk menetap sementara di Santa Marta, sebuah kota pelabuhan di Kolombia. Di sana, ia tinggal di Quinta de San Pedro Alejandrino, sebuah hacienda milik seorang pendukung setempat. Pada 17 Desember tahun 1830, pada usia 47 tahun, Simón Bolívar meninggal dunia diduga akibat komplikasi tuberkulosis. Menjelang akhir hayatnya, Bolívar menyadari bahwa impiannya untuk menyatukan Amerika Selatan dalam sebuah federasi yang kuat belum terwujud sepenuhnya. Dalam proklamasi terakhirnya, ia menyatakan, "Doa terakhir saya adalah agar persatuan dapat ditegakkan. Jika kematian saya berkontribusi untuk itu, saya akan turun ke liang kubur dengan tenang." Meskipun Bolívar tidak berhasil mewujudkan visinya tentang sebuah Amerika Latin yang bersatu, warisannya tetap mendalam dan abadi. Ia dihormati sebagai El Libertador dan dianggap sebagai pahlawan nasional di banyak negara Amerika Selatan. Negara Bolivia dinamai untuk menghormatinya, dan Venezuela secara resmi dikenal sebagai Republik Bolivarian Venezuela. Pemikiran dari cita-cita Bolívar terus mempengaruhi politik dan identitas budaya di Amerika Latin. Konsep Bolivarianisme telah diadopsi dari berbagai gerakan politik yang menekankan kemandirian, persatuan regional, dan keadilan sosial. Patung dan monumen Bolívar berdiri di banyak kota di seluruh dunia, menandakan pengaruh global dari perjuangannya untuk kemerdekaan dan kebebasan. Warisan Bolívar juga tercermin dalam upaya berkelanjutan untuk integrasi regional di Amerika Latin, seperti pembentukan Uni Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dan komunitas negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Meskipun tantangan tetap ada, cita-cita Bolívar tentang persatuan dan solidaritas terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus di wilayah tersebut.